Di awal film, terlihat seorang bocah yang sedang menggali makam untuk mayat-mayat yang bergelimpangan di jalanan. Lalu datang seorang laki-laki yang penasaran dengan anak itu. Dia penasaran kenapa anak ini rela menggali makam untuk para penjahat. Anak itu tetap mengubur mereka, tak peduli mereka penjahat atau bukan. Lalu pria ini menemukan sesuatu yang berbeda dari anak ini. Saat ditanya, anak ini mengaku bernama Shinta. Kemudian pria ini berniat mengangkat anak itu menjadi muridnya dan mengubah namanya menjadi Kenshin karena Shinta terlalu lembut untuk seorang calon ahli pedang. Ya, benar sekali, dialah Kenshin kecil. Dan pria dewasa di sampingnya adalah Seijuro Hiko, sang master pedang, gurunya. Kemudian terlihat Kenshin dewasa yang siuman dari pingsannya di suatu tempat. Setelah sebelumnya melompat dari kapal untuk menyelamatkan Kaoru yang dilempar ke laut oleh anak buah Shishio. Kemudian teringat Kaoru, Kenshin pun bergegas pergi. Saat keluar dia bingung ada di mana. Ternyata dia berada di tempat persembunyian sang guru Seijuro. Dia adalah orang yang menyelamatkan Kenshin yang sebelumnya terdampar di pinggir pantai. Kenshin berniat pergi untuk menyelamatkan Kaoru yang juga tenggelam bersamanya. Namun Seijuro mengatakan kalau Kenshin telah pingsan selama 3 hari dan menurutnya tidak ada manusia yang bisa selamat jika mengambang di lautan selama 3 hari. Kenshin pun terduduk lemas. Seijuro pun penasaran melihat Kenshin sedih, seperti sedang menanggung beban yang sangat berat. Kenshin kemudian meminta kepada gurunya untuk mengajarinya jurus pamungkas ilmu pedang Hiten Mitsurugi sambil meneteskan air mata. Karena ada seseorang yang harus dihentikan, dan saat ini Kenshin tidak berdaya menghadapi orang itu. Kenshin pun berlutut di hadapan Seijuro. Seijuro lalu bersedia, namun sebelumnya dia ingin menguji kemampuan Kenshin selama ini sudah sampai di mana. Kemudian berpindah di pantai Tokyo. Para nelayan ketakutan melihat sebuah kapal raksasa dengan persenjataan yang sangat mengerikan. Mereka berlari memperingatkan warga lainnya. Benar saja, terdengar tembakan meriam dan menghancurkan pemukiman di pesisir pantai Tokyo. Itu adalah kapal milik Shishio dan pasukannya. Dia benar-benar berniat menghancurkan Tokyo dan kemudian menguasai Jepang. Lalu berpindah lagi di penginapan milik para ninja di Kyoto. Terlihat Sanosuke dan Yahiko khawatir memikirkan nasib Kaoru dan Kenshin. Sementara itu Misao merawat sang kakek, Okina, yang sekarat karena terluka parah akibat sebelumnya bertarung dengan Aoshi. Ternyata Okina masih bisa diselamatkan. Misao terlihat sangat marah dengan kelakuan Aoshi. Kembali ke tempat Kenshin. Di sana dia terlihat tak mampu mengimbangi ilmu pedang sang guru. Walaupun sang guru hanya memakai ranting pohon, Kenshin tetap kewalahan. Di pantai, Shishio mengundang Perdana Menteri Jepang yang bernama Ito Hirobumi. Shishio mengancam Ito akan membongkar kekejaman pemerintah yang dulu menugaskan pembunuh bayaran untuk membantai shogun dan kroni-kroninya di era Bakumatsu. Dan itu akan menghancurkan citra pemerintah di mata masyarakat. Shishio kemudian menyuruh Ito untuk menangkap dan menghukum mati Batosai si pembantai dan menyebarkan berita bahwa Batosai lah yang membuat kekacauan selama ini. Shishio mengancam Ito akan menghancurkan Tokyo dan membuat Jepang diliputi kengerian apabila Ito tidak melaksanakan permintaannya itu. Ito yang ketakutan terpaksa menuruti kemauan Shishio. Lalu disebarlah pengumuman di tempat-tempat keramaian. Saito yang melihat lembar pengumuman itu terlihat marah karena dia tahu Batosai tak bersalah. Namun atasannya tak mampu berbuat apa-apa menghadapi ancaman dari Shishio. Pengumuman itu pun sudah sampai di tangan Sanosuke yang berada di Kyoto. Dia dan yang lainnya terlihat marah. Namun kemudian Yahiko menyadari kalau Kenshin menjadi buronan, artinya Kenshin belum mati. Kemudian Sanosuke bersemangat untuk mencari Kenshin. Lalu datanglah seorang wanita ke tempat penginapan memberitahu telah menyelamatkan seseorang yang tenggelam. Sanosuke dan Yahiko pun menemui wanita yang dimaksud di rumah sakit itu. Itu adalah Kaoru. Kaoru pingsan dan dirawat di rumah sakit. Kembali ke tempat Kenshin dan gurunya, terlihat Kenshin tak berdaya menghadapi sang guru. Seijuro menanyakan niatan Kenshin untuk melindungi orang lain, sedangkan dirinya sendiri lemah dan rapuh. Kenshin kemudian bangkit dan mulai menyerang lagi. Namun tetap sama, dia terjatuh lagi. Sang guru teringat saat Kenshin masih kecil berlatih dengannya. Kenshin yang tak kenal lelah tetap bangkit walaupun dipukul berkali-kali. Di tempat Misao, kakek Okina akhirnya siuman. Setelah mengetahui pengumuman Kenshin sebagai buronan pemerintah, kakek Okina tahu di mana Kenshin saat ini.
Malam harinya, Seiichiro bertanya tentang bekas luka di wajah Kenshin. Seiichiro menyinggung tentang julukan Batosai yang terdengar tidak seperti Kenshin yang dia kenal dulu. Kenshin kemudian bercerita tentang masa lalunya saat bertugas menjadi Batosai. Dulu yang dia pikirkan hanyalah membunuh dan membunuh. Namun sekarang dia sadar dan tidak ingin membunuh lagi. Seiichiro bertanya setangguh apa musuh Kenshin kali ini. Kenshin pun menjawab kalau dia sangat kewalahan, bahkan saat menghadapi anak buah Shishio, dia tidak mampu. Kenshin teringat saat dikalahkan oleh Sojiro Seta. Kenshin sangat ingin mengalahkan Shishio walau harus mengorbankan nyawanya. Mendengar hal itu, sang guru terlihat marah. Dia mengatakan kalau Kenshin sangatlah bodoh. Dia memberi waktu sampai besok siang kepada Kenshin agar merenung apa yang salah dengan dirinya dan yang membuatnya begitu lemah. Kalau nanti Kenshin belum juga sadar akan kebodohannya, Seiichiro mengatakan bukanlah Shishio yang akan membunuh Kenshin, melainkan Kenshin akan mati di sini. Kenshin kemudian keluar merenung apa yang salah dengan dirinya selama ini. Di dalam, Seiichiro terlihat mengeluarkan pedang miliknya untuk memberi pelajaran kepada muridnya yang sangat bodoh. Pagi harinya di dalam hutan bambu, Kenshin yang tidak tidur semalaman menemui sang guru. Saat ditanya sudahkah sadar apa yang salah dengan dirinya, Kenshin menjawab tidak tahu. Seiichiro kemudian melemparkan sebuah pedang yang tajam kepada Kenshin dan menyuruhnya mencari tahu jawabannya dengan cara melawan Seiichiro sampai menemukan jawabannya atau mati. Mereka pun bertarung. Kenshin terlihat gemetar dan ketakutan melihat Seiichiro yang serius mengayunkan pedang ke arahnya. Pedang Kenshin sampai terlempar. Kenshin kemudian bangkit. Dengan kemauan keras harus menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi, Seiichiro tetap menyerang Kenshin dengan serius. Lalu Kenshin sadar kalau saat ini dia tidak boleh mati. Seiichiro lalu melihat kalau Kenshin sudah mulai sadar. Seiichiro mengatakan kalau Kenshin tenggelam dalam penyesalan sebagai seorang Batosai dan menganggap kalau hidupnya sendiri tidak berharga lagi. Untuk mengendalikan itu, butuh kemauan yang keras untuk tetap hidup. Itulah hal penting yang belum dipahami oleh Kenshin, bahwa nyawanya sendiri sama berharganya dengan nyawa orang lain. Untuk menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi, butuh kemauan keras untuk tetap bertahan hidup. Berpindah di rumah sakit, Sanosuke menyadari kalau Kaoru sudah tak berada di tempat tidurnya. Sanosuke dan Yahiko pun panik mencari di mana Kaoru. Ternyata Kaoru berjalan ke tepi pantai. Kaoru bermimpi bertemu Kenshin di pantai. Sanosuke dan Yahiko pun berhasil menemui Kaoru. Mereka bertiga kemudian berencana kembali ke Tokyo mencari Kenshin. Di Tokyo, terlihat pihak kepolisian mempersiapkan beberapa meriam yang mengarah ke kapal milik Shishio. Kembali ke tempat Kenshin dan gurunya, terlihat Kenshin yang sudah menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi bersiap untuk pergi melanjutkan misinya. Seiichiro memperingatkan Kenshin untuk berhati-hati. Lalu datanglah Misao. Dengan jaringan informasi para ninja, Misao berhasil menemukan Kenshin. Misao memberitahu tentang status Kenshin sebagai buronan pemerintah. Kenshin pun berpamitan kepada gurunya dan pergi. Di penginapan, Kenshin diberi peta jalur rahasia para ninja menuju Tokyo. Saat Kenshin berniat menemui Okina, ternyata Okina sudah pergi. Ternyata Okina tahu kalau Kenshin akan melewati jalur rahasia para ninja dan di sana ternyata sudah ada Aoshi yang menunggunya. Okina berniat menghentikan Aoshi agar tidak mengganggu perjalanan Kenshin. Namun Okina yang sudah tak berdaya langsung tumbang dalam satu pukulan saja. Dan akhirnya Aoshi berhasil bertemu dengan Kenshin dan langsung menghunuskan pedangnya. Aoshi sudah menunggu selama 10 tahun untuk bertarung dengan sang Batosai. Mereka berdua pun bertarung. Terjadi pertarungan sengit antara Aoshi dan Kenshin. Dengan dua pedang di tangannya, Aoshi terus menyerang Kenshin tanpa ampun. Misao terlihat mencoba membantu Kenshin namun tak berdaya. Lalu Kenshin mulai terlihat marah dan mereka pun kembali bertarung. Dan Kenshin pun mengeluarkan jurus andalannya. Aoshi yang sudah tak berdaya akhirnya tumbang. Meskipun bisa kembali bangkit, Kenshin menyabetkan pedangnya berkali-kali dan kali ini membuat Aoshi benar-benar tumbang dan tak mampu bangkit lagi. Lalu terlihat Okina yang sekarat. Namun saat Kenshin akan menemui Okina, Kenshin disuruh melanjutkan perjalanannya dan menyerahkan Okina kepada Misao dan para ninja. Karena masa depan Jepang lebih penting, Misao pun menyuruh Kenshin untuk melanjutkan perjalanannya. Kenshin pun kembali berjalan menuju Tokyo. Di penginapan, Aoshi yang terluka akibat pertarungan dengan Kenshin kini dirawat oleh Misao. Misao terlihat sudah bisa memaafkan Aoshi.
Berpindah ke Tokyo, akhirnya Kenshin sudah sampai di dojo Kamiya Kasim. Di sana Kenshin menemui Megumi yang khawatir. Kenshin mengungkapkan niatannya untuk langsung menuju tempat Shishio dan menghentikannya. Megumi kemudian mengambilkan setelan baju merah yang biasa dipakai oleh Kenshin. Kenshin pun memakainya. Tak lama kemudian muncul para anggota kepolisian memasuki dojo Kamiya Kasim berniat menangkap Kenshin. Para polisi itu terlihat ketakutan, namun Kenshin akhirnya dengan sukarela menyerahkan dirinya karena dia tidak ingin ada kekerasan. Berita tertangkapnya Batosai pun beredar. Shishio yang mendengarnya terlihat sudah mulai bersiap-siap. Shishio diperingatkan oleh anak buahnya bahwa suhu tubuhnya semakin meningkat. Dan saat bertarung, Shishio hanya memiliki waktu 15 menit saja atau tubuhnya tidak akan kuat menahan panas. Kenshin yang ditangkap dibawa menuju ruangan Perdana Menteri itu. Di ruangan itu juga terdapat Saito yang telah menunggunya. Itu mengatakan kalau Shishio tidak mau bernegosiasi. Dia takut terjadi kerusakan besar dan tetap berniat mengorbankan Kenshin dan mengeksekusinya. Sanosuke dan Kaoru yang melihat pengumuman bahwa Kenshin akan segera dieksekusi terlihat marah. Mereka pun bergegas menemui Kenshin. Terlihat rombongan iring-iringan kepolisian membawa Kenshin yang terikat menuju pantai untuk dieksekusi. Banyak sekali orang yang berkumpul penasaran dengan apa yang terjadi. Terlihat para anak buah Shishio sudah berada di pantai mengawasi Kenshin yang akan dieksekusi. Anak buah Shishio kemudian membacakan daftar orang-orang yang telah dibunuh Kenshin di era Bakumatsu. Kenshin terlihat terdiam mendengar daftar nama-nama yang disebutkan. Kenshin teringat masa lalunya dan eksekusi pun segera dimulai. Sang Algojo pun mengayunkan pedangnya. Bukannya membunuh Kenshin, ternyata dia malah memotong tali yang mengikat tubuh Kenshin. Algojo itu adalah Saito. Hal ini sudah direncanakan sebelumnya. Kenshin akhirnya bisa mendekati Shishio. Kenshin dan Saito bertarung melawan pasukan Shishio dibantu oleh kepolisian yang ada. Sanosuke pun ikut bertarung membantu Kenshin. Kenshin dan Sanosuke kemudian berlari menuju sebuah perahu yang telah disiapkan untuk menuju kapal Shishio. Sementara itu di pantai, Saito mengalahkan pasukan Shishio, termasuk membunuh beberapa anggota Juppon Katana. Sesampainya di atas kapal, Kenshin dan Sanosuke langsung menghajar pasukan Shishio satu persatu. Di pantai, Saito terus berjuang dan menumbangkan satu persatu anggota Juppon Katana. Lalu sampailah Kenshin dan para anggota kepolisian di dalam kapal Shishio. Sanosuke terlihat menghadapi salah satu anggota Juppon Katana yang bertarung dengan tangan kosong. Di dalam kapal, Kenshin disambut oleh Sojiro Seta. Kali ini Kenshin terlihat mampu mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh Sojiro. Terjadi pertarungan yang cukup seru. Di tempat lain, Sanosuke terlihat kewalahan menghadapi musuhnya. Terjadi pertarungan sengit antara Kenshin dan Sojiro. Kali ini Kenshin terlihat mampu melukai Sojiro. Sojiro merasa aneh kali ini. Dia tak mampu melawan Kenshin. Kenshin akhirnya mampu menjatuhkan Sojiro dan melumpuhkannya. Sekarang giliran pedang di tangan Sojiro yang patah. Sojiro kemudian berteriak marah, tak menerima kekalahannya. Di tempat lain, Sanosuke dengan susah payah akhirnya bisa mengalahkan musuhnya. Kemudian para polisi yang tak sabar menembakkan meriamnya ke arah kapal Shishio, tidak mempedulikan dengan adanya Kenshin di dalam sana. Di dalam kapal, akhirnya Kenshin berhadapan dengan Shishio. Shishio telah menunggu lama untuk menghadapi Kenshin. Mereka berdua pun bertarung. Kemampuan pedang Shishio tak main-main. Dia mampu mengeluarkan bara api di sabetan pedangnya. Shishio memiliki kecepatan lebih tinggi dari yang dimiliki oleh Kenshin. Kenshin terlihat kewalahan, tak mampu menghadapi Shishio. Shishio terus menyabetkan pedang apinya ke arah Kenshin. Kenshin terpental, terlempar, tak mampu menghadapi kekuatan Shishio. Kemudian datanglah Saito membantu Kenshin menghadapi Shishio. Mereka berdua pun bertarung. Terlihat sama, Shishio bukanlah tandingan Saito. Shishio terlihat terlalu kuat. Kemudian Sanosuke datang membantu. Dengan mudah Shishio menghajar Sanosuke. Saat yang lain terkapar, Kenshin mampu bangkit. Lalu datanglah Aoshi membantu Kenshin bertarung melawan Shishio. Mereka pun bertarung saling membantu melawan Shishio. Terlihat Shishio sangatlah kuat, bahwa 4 orang yang melawannya mampu diatasi. Anak buah Shishio melihat jam yang berarti waktu bertarung Shishio yang hanya 15 menit telah berlalu. Namun Shishio masih terlihat bersemangat menghajar 4 orang di hadapannya. Semakin lama Shishio merasakan panas dari dalam tubuhnya. Dia pun muntah darah. Tubuhnya sudah mulai tidak kuat. Lalu anak buah Shishio yang bernama Yumi datang dan menghentikan Kenshin. Lalu Shishio bangkit dari belakang dan menusuknya, lalu tembus ke tubuh Kenshin. Kenshin tak menyangka Shishio akan melakukan hal itu.
Yumi pun tewas. Shishio kemudian menggotong Yumi. Di sisa-sisa tenaganya, Kenshin kembali berusaha melawan Shishio. Shishio terlihat mulai berkurang tenaganya karena batas waktu bertarungnya sudah berlalu. Dengan tetes darah penghabisan, Kenshin berusaha untuk terus bangkit dan melawan Shishio. Kenshin kemudian mengeluarkan jurus pamungkas dari aliran Hiten Mitsurugi yang bernama Amakakeru Ryu no Hirameki. Shishio pun akhirnya tumbang, namun dia masih mampu untuk bangkit lagi. Shishio kemudian kembali berjalan membopong Yumi. Terlihat asap keluar dari tubuh Shishio. Lalu bara api keluar dari tubuhnya. Shishio pun teriak kesakitan. Dia terbakar oleh api yang keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Shishio pun tewas dimakan api. Kenshin dan yang lainnya pun segera meninggalkan kapal yang terus-menerus dibombardir oleh kepolisian. Mereka menggunakan perahu untuk meninggalkan kapal milik Shishio. Di pantai, para pasukan Shishio kini bisa diamankan pihak kepolisian. Kaoru dan Yahiko akhirnya bisa menemui Kenshin yang masih hidup. Terlihat di belakang mereka kapal milik Shishio meledak dan hancur terbakar. Lalu datanglah Perdana Menteri Ito dan pasukannya menemui Kenshin. Ito mengatakan kalau Batosai sudah mati. Mati bersama berakhirnya era Bakumatsu. Yang tersisa sekarang hanyalah Kenshin Himura, seorang pengembara. Ito dan pasukannya kemudian memberi hormat kepada para samurai yang telah menyelamatkan negeri dengan mengalahkan Shishio Makoto. Kemudian Kaoru melanjutkan perjalanan membawa Kenshin untuk pulang. Kemudian beberapa hari pun berlalu. Kenshin sudah terlihat pulih. Di dalam dojo Kamiya terlihat Kaoru sedang melatih muridnya dan Sanosuke bersiap menyantap makan siang. Kaoru memperhatikan Kenshin dan menemuinya. Mereka terlihat tersenyum menyambut musim semi. Kenshin kemudian mengambil satu daun yang jatuh dan memberikannya kepada Kaoru. Kenshin mengatakan kalau itu daun yang indah dan meminta Kaoru menjadi pendamping hidupnya mengarungi era baru Meiji. So sweet banget. Dan berakhirlah film ini diiringi lagu dari One Ok Rock yang berjudul Heritage. So they say that time take you. Udah, jangan dilanjutkan. Nanti makin banyak yang ngefans kalau dengar aku nyanyi. Demikianlah alur film Rurouni Kenshin The Legend Ends dan mengakhiri seri Rurouni Kenshin karena film selanjutnya belum keluar. Rencana sih tahun ini bakal keluar film Rurouni Kenshin terbaru, tetapi diundur karena COVID-19. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow akun media sosial kami, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan setiap keseruan yang kami hadirkan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.